Oke, biaya impor saya kira majelis sudah tahu bahwa itu adalah halusinasi. Sampai sekarang tidak ada tagihan apapun, biaya impor itu adalah fiksi. Dan juga kesalahan paling utama daripada BPKP dalam menghitung kerugian negara adalah satu, dari aspek kerugian negara. Undang-undang Perbendaharaan Negara menyatakan yang dimaksud dengan kerugian negara adalah kalau uang berkurang. Uang berkurang. Itu jelas kata-katanya. PPI uangnya tidak berkurang. Dia hanya calo. Tapi oleh auditor BPKB mengatakan, saya dengan professional judgment mengatakan dari prinsip akuntansi itu adalah kerugian negara, kerugian PPI. Hairul Huda maupun Simatupang ahli kerugian negara mengatakan yang dimaksud kerugian negara itu harus karena peraturan, tidak boleh pendapat pribadi dari oknum BPKP. Peraturan menyatakan di Undang-Undang Perbendaharaan Negara kalau uangnya berkurang. Ternyata PPI tidak ada keluar 5 perak pun, bahkan untung 30 miliar lebih. Yang kedua, yang paling parah adalah cara BPKB merekayasa audit, ya, agar ada kerugian negara, dia pakai harga. Dia mengakui yang diimpor adalah GKM. Harusnya kan kalau sudah GKM ya pasti 5%. Ya, tapi dia pakai GKM harganya, tapi memakai rate GKP 10%. Itulah salah satu yang paling parah, yang tidak bisa diterima akal sehat. Ya, saya yakin khusus yang itu majelis juga setuju dalam putusan sebelumnya. Itu paling parah. Harga barang tidak pernah masuk, tidak pernah diperiksa oleh pabean, tidak pernah ada ketetapan, benar-benar GKP fiktif. Yang paling memalukan lagi adalah dalam audit BPK itu jelas-jelas disebutkan GKP, ya, GKM, harga GKM, tapi diterapkan rate GKP agar ada selisih, yaitu kan udah kalau rate yang resmi kan 5%, itu sudah terbayar seluruhnya. Agar ada kerugian negara dibikinlah 10%, ya, agar ada kerugian negara dari benda yang tidak pernah nongol di Indonesia. Sama seperti HPP tadi, direkayasa lagi, rekayasa dan rekayasa. Yang terakhir, memperkaya diri sendiri. Tadi satu kesatuan itu bahwa satu kesatuan karena yang dipakai adalah HPP sumber yang salah, yaitu SK35, maka itu tidak bisa dipakai untuk memperkaya diri sendiri karena itu adalah sumber yang salah. Dan lagi pula PPI memakai uang distributor, 1 sen pun uangnya di PPI tidak ada keluar. Satu lagi yang paling utama di sini, dan memang ini adalah perhitungan accounting yang agak susah. Cara BPKB yang menghitung kerugian negara di awal tahun salah, karena menurut semua ahli harusnya yang berlaku adalah perintah undang-undang. Untuk menghitung kerugian negara harus berdasarkan perintah undang-undang. Perintah undang-undang dalam analisa dari ahli pajak, ahli keuangan negara sudah mengatakan agar bisa dihitung kerugian negara kaitannya dengan biaya masuk dan pajak-pajak di awal harus sampai selesai masa akhir tahun. Karena banyak pajak yang mana? Pajak masukan, bahkan dari ahli auditor forensik dari perusahaan terdakwa ini mengatakan negara malah untung 717 miliar. Itu hasil perhitungan forensik. Karena memang semua pasal-pasal itu ada. Biaya masuk itu nanti akan dipakai lagi untuk memotong ini, memotong. Ada semua perhitungannya. Jadi cara perhitungan menghitung kerugian negara daripada saat GKM itu salah total. Justru GKM itu menghasilkan kerugian negara yang sangat besar, baik dari segi pajak, satu, dari segi harga yang pasaran sudah 15.000, ya, ini cuma 9.000, dan juga dari segi biaya masuk, ya. Jadi benar-benar
benar-benar bahwa mengimpor GKM itu menguntungkan ribuan karyawan, menguntungkan rakyat karena produksinya menghasilkan pajak masuk bagi negara, masuk PPN, sementara kalau GKP hanya mungkin pajak penghasilan di akhir tahun, atau karung-karungnya pun sudah datang dari luar negeri, jadi sudah tidak ada total proses produksi. Makanya Menteri Pertanian dalam Rakortas 28 Desember 2015 katakan justru mengimpor gula GKM sangat menguntungkan bagi semua pihak. Jadi sekali lagi, cara perhitungan dari BPKB bukan hanya salah dalam kaitannya dengan biaya masuk, tapi dalam kaitan dengan kerugian negara, HPP dan penerimaan pajak pun justru salah. Kalau sekiranya pun HPP diterapkan, tapi penerimaan negara dari pajak sangat tinggi, jauh lebih tinggi dari HPP, kerugian HPP. Ya, kenapa? Iya, dari hal apapun keuntungan negara sangat besar. Sudah ada hitung-hitungannya, pasal-pasalnya pun ada semuanya. Jadi benar kata Pak Simatupang, untuk menghitung kerugian negara harus berdasarkan apa yang tertulis dalam perundang-undangan. Sedangkan BPKP memakai opini pribadi. Sudah. Ya opini pribadi sama itu. Ya. Oke, yang terakhir majelis nggak ada lagi kan? Kami lampirkan di sini secara detail surat dari Jaksa Agung tentang proses importnya ini dan oleh Tom Lembong dilanjutkan oleh Menteri sesudahnya. Apa yang diuraikan oleh Jaksa Agung pada saat itu benar-benar menggambarkan fakta kejadian di kasus ini, dan Jaksa Agung mengatakan pakai pasal 28. Sudah semua? Mohon maaf, masih ada? Berdasarkan hal-hal sebagaimana kami sampaikan di atas, kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Aqua berkenan menjatuhkan putusan